Jadi kan belajar pakai bahasa Polis. Yap. Jadi kalian terjemahin bahasa Inggris. Iya. Terus kalian serap pakai bahasa Indonesia. Luar biasa. Tangan. Tiga kali. Oke, halo semuanya. Balik lagi di videonya Velia di Polandia. Dan sekarang kembali lagi Velia tidak sendiri. Cile, tidak sendiri. Jadi sekarang di video ini aku sama teman-teman aku dan aku berkunjung ke kotanya mereka di Krakow di Poland. Kalau bahasa Polanya jadi Kraków. Kraków. Betul. Terus abis itu di sini kita mau diskusi tentang gimana sih pengalaman mereka lulus dari universitas terbaik di Polandia dan pakai beasiswa Polandia. Terus abis itu bagi kalian mahasiswa Indonesia yang mau kuliah di Polandia dan atau kuliah di Eropa, jadi kalian bisa dengerin aja gimana pengalaman mereka. Oke, mari sekarang kita perkenalkan dulu dari yang pojok. Silakan Ibu. Oke, namaku Sheila, lulusan jurusan arsitektur, Politehnika Krakowska. Apalagi? Terus kita dulu dapat beasiswa Ignasi kan? Nah, oke. Jadi udah di sini, udah tinggal di Polandia itu dari 5 tahun yang lalu. Sama-sama Velia dan Sahil keterima di beasiswa Ignacy Łukasiewicz batch yang pertama. Dan apa lagi? Dan here we are. Terus? We are still Iya. Halo, aku Sahil. Aku kemarin ngambil kuliah di AGH University di Krakow. Jurusannya Production Management Engineering. Cuma master doang, jadi cuma 1,5 tahun doang kuliah di sini. Dan sama-sama juga ngambil. Dapat beasiswanya. Dapat beasiswa. Jadi kita itu dapat beasiswa Ignacy Łukasiewicz batch yang pertama. Jadi angkatan pertama. Pemerintah Poland kasih beasiswa tahun 2015. Jadi seperti kayak program bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Polandia. Betul. Jadi kita sama-sama dari negara masing-masing mengirimkan mahasiswa ke sana kan. Dan akhirnya kita di sini dari tahun 2015 begitu. Dan pertanyaannya yang pertama, kenapa Polandia? Sheila. Kenapa Polandia? Kenapa Sheila kamu akhirnya memutuskan untuk studi S2 di Poland? Jadi emang rencana dari awal itu pengen mengambil S2 kan. Setelah S1 sempat kerja setahun di arsitektur, terus nyari-nyari nih pengen S2-nya di Polandia. Dan ngelihat ada peluang karena Polandia kan juga salah satu negara di European Union kan. Iya. Dan kualitas pendidikannya udah setara dengan di Eropa. Dan secara kultur aku ngelihat walaupun waktu itu masih belum kesini langsung, tapi setelah baca-baca artikel, setelah baca-baca tulisan-tulisan dan blog di internet, ternyata cukup menarik. Jadi ya aku memutuskan untuk kuliah di sini. Dan kenapa di Kraków? Karena pemerintah Polandia langsung menempatkan kamu di Kraków atau gimana? Iya, jadi awalnya itu kan kita disuruh pilih kan, kayak di map ya, formulir kan? Di formulirnya itu kita tuh disuruh milih universitas mana. Waktu itu aku milih di Gdańsk, Warsawa sama di Kraków. Dan karena waktu itu pendidikan bahasanya di sini, jadi salah satu bagian dari program beasiswanya itu kita harus belajar minimal 1 tahun lah untuk belajar bahasa Polandianya sebagai basic untuk kuliah berbahasa Polandia. Dan aku sama Sahil di sini kebetulan kita programnya pakai bahasa Polandia, jadi kuliah sampai lulus itu kita pakai bahasa Polandia. Jadi memang 1 tahun pembekalan bahasa Polandianya itu bermanfaat banget kayak gitu. Oh my god, jadi kalian benar-benar pakai bahasa Polandia. Guys, kalian tahu nggak bahasa Polandia? Jadi kalau kalian pernah dengar bahasa Polandia, kalian bisa komen bahasa Polandia apa yang kalian tahu. Kalian bisa komen di bawah. Dan mereka ini dari 2015 sampai sekarang 2020, mereka itu udah les bahasa Polandia, terus kuliah S2 pakai bahasa Polandia. Gimana sih? Bayangin gimana susahnya? Aku nggak bisa bayangin gimana susahnya. Gimana Sahil menurut kamu? Banget. Susah itu banget. Pertama dari teman sekelas doang ya. Teman sekelas itu cuma aku doang yang foreigner. Jadi cuma dari luar Poland itu cuma aku doang yang dulu di kuliah S2. Dan mereka udah bareng-bareng dari S1 tuh. Ah, oke. Jadi kayak udah ada grup-grupnya nih mereka. Iya. Jadi kalau mau masuk satu nih kayak aduh,
susah banget nih. Iya, Nah tapi untungnya banget ada beberapa temen yang kayak suportif banget sama aku dan bantu banget. Jadi masih ada orang yang suportif lah, dimana masih ada orang baik kan. Iya. Gitu. Tapi gimana sih kalian untuk gimana ya, kan ini benar-benar bukan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kita masih bisa dong nanya yang lain-lain yang kayak kita terbiasa mendengarkan bahasa Inggris. Terus gimana sih kalau di kelas si profesor itu lagi nerangin pakai slide bahasa Polis tuh kalian gimana? Ya minggu pertama sih terberat sih buat aku karena kan slide-nya cepet dan dosennya juga ngomongnya kan cepet banget ya. Oke. Jadi kayak bengong tuh awal-awal. Hah? Ini ngomong apa gitu. Tapi setelah lama-lama ya kita catat apa yang kita bisa. Terus ngambil foto juga dari slide dosen karena mereka nggak bakal ngasih ke kita. Slide-nya. Mereka nggak ngasih slide? Enggak. Enggak. Mereka nggak bakal ngasih bahan ajarnya mereka. Oke, jadi kalian cuma foto atau nyatet. Jadi tapi foto bisa kan? Foto bisa. Oke. Foto bisa. Dan untungnya seperti kata Sahil, anak-anak di sini tuh solid gitu. Jadi kayak aku juga termasuk yang apa ya? Aku juga foreigner dan cuma satu-satunya dari Asia yang nggak punya background bahasa Slavik sama sekali. Dan ya mereka suportif gitu. Masukin aku ke grup dan misalnya aku nggak masuk nih misalnya. Mereka nge-share foto-foto kayak slide-nya, jadi bisa belajar bareng. Oke. Tapi mereka berarti benar-benar bukan kayak gimana ya, rasis atau karena kamu orang Asia gitu kan? Enggak sih. Dan terus mereka kayak penasaran nggak Indonesia di mana sih? Mereka tahu nggak Indonesia di mana? Mereka tuh kayak ini malah, kayak apa sih namanya? Kayak wow gitu loh sama kita tuh kayak. Oke. Oh my god, ini orang dari Asia, dari Indonesia yang kayak berapa puluh ribu kilometer jauhnya, terus kesini ngambil bahasa Poland, kuliahnya itu kayak mereka kayak respect lah ke kita. Oke. Dan terlebih lagi kan jurusan kalian tuh spesifik gitu loh. Kalian itu bukan studi kayak hubungan internasional atau studi ekonomi gitu kan. Jadi kan kalian kan lebih kayak ke teknik kan. Dan itu kan pasti akan lebih susah. Dan aku tahu sendiri, aku yang kuliah pakai bahasa Inggris aja kadang aku nggak ngerti, ada beberapa bahasa teknik yang aku nggak tahu gitu loh. Terus kalian gimana sih caranya? Kalian jadi kan belajar pakai bahasa Polis, jadi kalian terjemahin bahasa Inggris, terus kalian serap pakai bahasa Indonesia. Luar biasa. Tangan Itu triple tiga kali triple, jadi kayak layernya tuh triple. Oke. Jadi terimanya bahasa Polis, kita translate ke bahasa Inggris, habis itu kalau kita nggak ngerti bahasa Inggrisnya malah bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Itu tiga bahasa tuh di buku. Tapi sebenarnya itu hal uniknya kalau kalian mau belajar, mau studi S2 atau S1 di negara yang bukan pakai bahasa Inggris. Jadi kalian bisa dapat plusnya, kalian bisa dapat plus bahasa asing lain, dan itu benar-benar membantu, apalagi kalau kalian mau tinggal di negara lain yang itu notabene bukan bahasa Inggris, ya kan? Betul. Jadi benar-benar kalian rekomendasikan buat teman-teman orang Indonesia yang mau kuliah di Polandia, terutama buat belajar bahasa Poland dulu kan? Bener banget. Iya, benar. Yang penting bahasa asing itu bukan bahasa Inggris doang gitu loh maksudnya. Jadi Iya. bahasa asing itu banyak banget dan itu penting sih kalau misalnya dari kalian yang masih muda-muda nih, kita kan udah weird lah. Aku masih Kita udah muda cukup sih. gitu. Aku masih muda sih. Kamu aja. Kemarin baru Ya, sweet udah lah. 17. Oh ya bener. Udah. Oh. Oke, terus apa lagi ya? Gitu lah. Terus sekarang perbedaan kuliah di Indonesia sama di Polandia. Perbedaan, katakan satu perbedaan mencolok yang kalian bisa pikirkan. Di sini orang belajar mandiri sih, Mandiri. Dan apa ya, kalau yang seperti Velia tadi bilang kan, secara bahasa teknis tuh beda. Di arsitektur sendiri tuh aku ngerasain harus belajar dari nol, semua istilah arsitektur, bahkan aturan-aturan arsitektur, karena bangunan di sini kan 4 musim nih. Di Indonesia kan 2 musim. Oke. Strukturnya beda, kita nggak punya earthquake di sini, nggak punya nggak punya disaster yang sama dengan Indonesia. Jadi secara apa ya, mindset membangun pun beda. Gitu mereka. Jadi ya aku harus belajar dari nol. Dan yang membedakan pendidikan di Indonesia dengan di Polandia ya tadi aku bilang itu ya, kita mandiri, benar-benar orang-orang di sini tuh nggak minta diajarin sama dosennya, tapi dosen tuh sharing, dan kita yang kurangnya apa, kita belajar sendiri kayak gitu. Kalau Sahal gimana? Apa ya perbedaannya ya? Banyak orang bule, banyak orang asing. Secara visual. Oh, aku tahu perbedaan. Secara aku nggak ngerti ya. Tapi kalau menurut aku di universitas aku itu
Semuanya profesor, hampir semuanya itu profesor. Menurut aku perbedaannya itu. Jadi kalau profesor kan hanya dia dan Tuhan yang tahu apa yang dia lakukan. No, itu bukan sesuatu mendeskripsi. itu maksudnya menurut aku waktu aku masih kuliah awal-awal. Maksudnya cara penjelasan profesor tuh beda gitu, kayak lebih bahasanya, tata bahasanya lebih kayak rumit lah. Lebih rumit kan? Iya kan? Apa dong perbedaan lain dong? Perbedaannya ya? Lebih on time? On time sih juga iya, on time iya pasti. Tapi dulu juga di Indo juga on time sih. Oh oke. Titip ya? absen? Gak ada ya titip absen. Di Indo pernah sih, tapi di sini nggak berani. Di sini kita nggak bisa. Posisinya sudah terancam, jadi ya harus dijaga. Iya, jadi kembali lagi. Jadi selama kita di Polandia dari 2015 sampai 2018 ya katakanlah, ya kan, kuliah. Jadi setahun buat bahasa, terus yang 2 tahun buat kuliah, kan begitu. Itu kita dibiayain sama pemerintah Poland, jadi beasiswanya itu full. Kita tanpa membayar uang sepeser pun buat kuliah di sini. Jadi posisi kita terancam, saudara-saudara. Jadi mau nggak terancamnya dalam sisi yang kita harus rajin, ya kan? Lebih giat. Bahkan kalau kita nggak lulus bahasa Polandia juga kita nggak bisa lanjutin kuliah. Iya, betul. Jadi benar. Everything seriously. Iya. Jadi bener banget itu. Ya siapa sih kita? Ya secara logika kan pasti kalau orang mau ngasih kamu uang buat sekolah, pasti kan orang itu expect sesuatu, orang atau institusi atau entity atau apalah atau negara kan. Dan dia pasti akan ekspektasi bahwa kamu harus lulus. Nah, jadi. Tapi aku ngerasain dari diriku sendiri sih berbeda gitu. Pas aku di Polandia nih kayak lebih rajinnya tuh lebih double lah. Betul banget. Jadi kayak kepikiran ini udah jauh dari rumah gitu kan, udah ke Polandia ngapain kalau nggak sukses, bukan sukses ya, kayak lebih kayak mencapai sesuatu lah. Benar banget. Ada tanggung jawab sama diri sendiri nggak sih? True. Iya, lebih kayak gitu nggak sih? Kan kita nggak ada orang, jadi kayak guru sendiri pun nggak ada yang nanya, kamu udah ngerjain PR belum? Kamu udah itu tugasnya mana? Nggak ada sama sekali. Jadi biasanya tugas-tugas di sini sesuai deadline. Misal deadline-nya katakanlah tanggal 10 jam 11 malam misalnya, atau jam 10 malam. Jadi kalian tuh ngumpulin tugas itu tuh bener-bener online, dan kalian tuh nggak bisa setelah jam 10 malam misalnya kayak gitu kan. Dan satu yang aku ini kalau di universitas aku ya, mungkin karena aku belajarnya teknik lingkungan, aku nggak tahu di universitas kalian. Selama aku di sana, aku sama sekali nggak pernah ngeprint. Print aku mas. Ngeprint itu cuma ngeprint skripsi doang, karena kan memang harus dalam bentuk buku yang ini kan, tesis ya, bukan skripsi, tesis. Dan itu yang aku ngeprint, jadi semuanya tuh serba online, karena kita teknik lingkungan guys. Kertas kan ini damage environment kan. Jadi begitu. Itu kalau aku sih. Bener-bener perbedaan yang bener-bener mencolok. Wah, kalau arsitek luar biasa pasti. Bener banget ya, gimana kalau arsitek nggak ngeprint ya? Nggak mungkin nggak ngeprint ya. Nggak bisa ya. Cuma emang bedanya di sini tuh apa ya? Kertas-kertas gitu di-provide sih dari kampus. Di-provide. Jadi kayak kita kan pakai, misalnya mau bikin market nih, kertas itu kan gede-gede tuh, yang A2, yang tebel-tebel gitu kan. Dan kalau misalnya kita beli sendiri, itu mahal. Dan jadi kampus ngasih kita kayak jatah lah, mungkin satu orang ambil satu gitu kan. Kalau misalnya kita kurang, ya kita harus beli sendiri gitu. Cuma kan tergantung kebutuhan masing-masing, tapi kampus provide. Dan ada alatnya juga, misalnya mau bikin laser cutting gitu, ada alatnya. Terus kayak software, misalnya kita mau pakai software apa, di kampus tuh juga udah ada kayak gitu. Wow, keren banget, keren. Jadi dengan uang beasiswa guys, kalian bisa survive dan kalian bisa sekolah, kalian masih bisa jalan-jalan, kalian masih bisa belanja, kalian masih bisa nongkrong. Walaupun akhir bulan 0, tapi bisa. Bisa, jadi jangan khawatir ya kan. Terus ada nggak sih sekarang nih yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, tips dan trik bagi orang-orang mahasiswa Indonesia yang mau kuliah di Poland, kalau kalian mau dapat beasiswa Ignasi atau kalian mau biaya sendiri misalnya kan, ada nggak tipsnya apa gitu ceritanya? Ya harus mental sih, disiapin mentalnya. Terus harus rajin, inisiatif. Misalnya ngerasa dirinya kurang apa, ya belajar sendiri kayak gitu. Karena di sini ya kita nggak bisa nungguin orang ngasih kita kan. Kita harus sadar kita tuh kurangnya apa, ya belajar kayak gitu. Dan siapin mental juga, misalnya orang kalian mau kesini,
harus tahu kalau di sini tuh punya kultur yang berbeda, bahasa yang berbeda, karena kita juga tamu istilahnya di sini ya. Kita harus menghormati kultur yang ada di sini kayak gitu. Walaupun mungkin ada value yang memang bisa kita pegang gitu kan, tapi orang juga punya value-nya masing-masing dan kita harus saling menghormati. Betul banget, setuju. Dan satu lagi, tinggalkan kebiasaan Indonesia kalian. Iya kan? Maksudnya kayak kita tuh benar-benar, contohnya adalah kalian, contohnya adalah kita kalau janjian jam 7, kita berangkat jam 7. Sampai jam 9. Jadi itu benar-benar nggak bisa. Dan kalian jangan, mereka juga kalau kita nggak benar-benar kenal sama orangnya nih, sama orang lokal ya, kita tuh benar-benar nggak bisa kayak Poland itu deket sama Jerman ya, aku ngomong masalah Hitler deh. Maksudnya iya kan, masalah sejarah negara kalau bisa jangan terlalu di ini. Kan kita juga nggak suka kan kalau tiba-tiba orang deketin kita, oh Indonesia aku tahu nih presiden kamu ya dijajah Belanda gini-gini kan, maksudnya ya masalah kayak gitu juga nggak sensitif. Jadi dan orang di sini juga nggak terlalu peduli dengan apa yang kamu pakai. Kamu mau rambutnya merah, kuning, hijau, mau pakai mau pakai apapun itu, mereka nggak terlalu peduli. Dosen juga nggak terlalu. Kalau di kampus itu juga kalau musim panas nih, musim panas kan dari bulan Juli, Agustus. Dan itu banyak yang pakai seksi-seksi guys. Jadi kalian harus satu alasan tuh. Satu alasan. Dan Polandia kan cantik-cantik ya kan, bener kan? Iya sih. Dan bener-bener kita di kampus itu nggak harus pakai kemeja. Betul, nggak perlu. Jadi terserah. Tapi masih dalam sopan ya kan. Tapi sopannya Indonesia sama sopannya Polandia kan beda. Iya nggak? Baju ini kalau kita di kampus Indonesia kan harus pakai kemeja, celana panjang, sepatu gitu kan. Sini pakai celana pendek. Sini pakai celana pendek. Kaos doang. Iya, kaos. Terus pakai, kadang kalau musim panas si cewek pakai tank top doang loh. Iya kan? Makanya dan itu yang benar-benar kayak buat culture shock buat aku. Serius ini orang mau kuliah dan ternyata ya nggak apa-apa gitu. Ya itu kan tipsnya. Terus kalian harus persiapkan bahasa. Jadi walaupun ya bahasa Inggris sih sebenarnya. Karena jadi jembatan buat menyambungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Polandia. Kalau nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, wow. Iya. Dan kalian ini nggak mau rekomen Krakow gitu nggak? Kotanya enak gitu buat ditinggalin? Mau banget. Jadi mereka ini udah 5 tahun guys tinggal di Krakow. Dan ya mahal guys, tapi bagus banget sih. Ya. Di sini kan banyak turisnya ya, maksudnya ya salah satu kota turis di Polandia. Jadi Krakow itu dulunya ibu kotanya Polandia. Kalau bagi kalian yang nggak tahu ibu kota Polandia di mana sekarang, itu di Warsawa kan. Tapi yang dulu, zaman dulu kala itu Krakow ibu kotanya. Kayak kalau di Indonesia itu kayak Jogja ibu kotanya. Dan itu kota turis, kota banyak budaya, ya kota pendidikan. Jadi di video ini itu sharing-sharing ke kalian. Semoga kalian semoga kita bisa memberikan sedikit secuil informasi buat kalian yang mau kuliah di Polandia. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, thank you bintang tamu aku yang cantik dan ganteng. Thank you sudah hadir di videonya aku. Terima kasih. Di videonya Velia di Polandia. Oke guys, thank you, bye bye, see you soon. Bye bye.